Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Satu kerinduan kami lebih dari segala sesuatu adalah hadirat-Mu. Nyatakan bagi dua insan yang Kau kasih, Alexander William Putra dengan Eliana Dewi Kumalasari, dan juga bagi setiap kami yang hadir saat ini. Tuhan, kami bersatu hati, kami serahkan, mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kau yang telah mempertemukan mereka, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru terlebih dahulu, mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Dan Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan satu pujian, terima kasih Tuhan. Saja mempelai berdua dan setiap kita yang hadir, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk mempelai berdua bersama orang tua. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Alexander William Saputra dengan Eliana Dewi Kumalasari. Ada berdua hari ini bahagia? Tadi malam bisa tidur? Oh, langsung jawabnya tidak bisa tidur. Ya, saya ajak Anda berdua saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan fokus kepada Tuhan, jangan mikiri yang lain, tapi fokus kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Dan saya percaya ketika engkau sungguh hati meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doamu.
Mempelai berdoa ketika kalian pacaran, apakah sepanjang masa pacaran Anda berdoa? Ini panggilan akrabnya Alexander atau William, Alex dan Eliana. Alex, pada waktu engkau pacaran dengan Eliana, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Eliana adalah tulang rusukku? Demikian juga Eliana, apakah engkau berdoa ketika engkau pacaran dengan Alex, Tuhan, apakah Alex ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu, orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Anda berdua harus yakin saya sudah berdoa. Ketika engkau nanti membangun rumah tangga, engkau menghadapi berbagai tantangan, bahkan mungkin hal-hal yang tidak kau sukai, tidak pernah terpikir ada pasanganmu yang kau tidak sukai, tapi tetap percaya Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat, yang terbaik. Demikian juga orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, biarlah dengan percaya, dengan yakin Tuhan memberikan mantu yang baik. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita semua yang hadir di tempat ini, ada bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Saudara, kalau rumah tangga Anda, suami istri rukun harmonis, orang tua dengan anak baik, maka kehidupan rumah tangga yang baik tentu akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupannya. Memang saudara sekalian, di dalam hidup ini berbagai tantangan bisa terjadi. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keuangan bisa saudara sekalian membuat kita takut dan khawatir. Tapi kalau rumah tangganya rukun, harmonis, itu menjadi satu tempat yang kuat bagi kehidupan selanjutnya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, masalah yang paling berat menekan jiwa itu adalah masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau saudara perhatikan, kalau orang yang kena guncangan jiwanya di rumah sakit jiwa, maka sebagian besar itu karena masalah keluarga. Memang ada yang karena stres, guncang jiwanya karena uangnya habis, hilang. Bisa jadi juga di PHK, tapi yang paling banyak itu masalah keluarga saudara. Jadi pertama kali Tuhan melakukan mujizat, bukan orang sakit, bukan membangkitkan orang mati, bukan mengusir setan, tapi membuat mujizat di sebuah pernikahan. Karena pernikahan saudara, rumah tangga itu tempat pertama kali saudara, ketika keturunan itu dilahirkan di sebuah kehidupan rumah tangga. Kalau suami istri hubungannya tidak baik, kemudian anak lahir di tengah-tengah orang tua suami istri yang tidak rukun, itu sangat menderita bagi anak-anak saudara sekalian. Dan itu generasinya berikut akan juga terpengaruh. Kalau kehidupan orang tuanya rukun harmonis, beda sekali. Anak-anak bertumbuh dalam rumah tangga yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Jiwanya juga berbeda. Oleh sebab itu mari kita perhatikan kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Ada rumah tangga yang suasananya seperti medan perang, penuh konflik. Suami istri sering bertengkar. Lalu suara yang keras bentak-membentak dan sebagainya. Suasananya panas, tidak menyenangkan. Itu membuat seisi rumah tertekan. Kalau jiwanya tertekan, sel-sel tubuh kita tertekan, maka sumber sakit penyakit itu di situ. Tapi kalau rumah tangga itu rukun bahagia, hati yang gembira, obat yang manjur, sehat-sehat. Lalu saudara juga segar semua sel-sel tubuhnya, gak cepat menjadi tua. Sekalipun kita tidak bisa menghindari proses penuaan, tapi beda saudara sekalian, sangat berbeda. Maka Tuhan mengingatkan penting sekali kehidupan rumah tangga. Ayo mempelai berdua, bangun rumah tanggamu seperti rumah pesta. Kalau rumah pesta banyak makanan, ada musik, ada tarian, yang jelas ada sukacita, ada kebahagiaan. Tapi yang terlebih penting, rumah tangga kita harus seperti Taman Eden.
Karena pertama kali pernikahan dibangun oleh Tuhan adalah di sebuah taman, yaitu Taman Eden. Taman Eden berbicara di mana Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada perlindungan Tuhan, ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatunya. Maka mempelai berdua, bangunlah rumah tanggamu yang di dalam dunia ini bagaikan Taman Eden. Bagaimana supaya jadi Taman Eden? Maka undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Jadikan Tuhan itu menjadi pusat hidupmu. Jadikan Tuhan itu nomor satu. Dan juga firman Tuhan menjadi standar kebenaran. Bukan kata siapa, tapi apa kata firman Tuhan. Tegakkan kehidupan rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Dan bangun mezbah bagi Tuhan. Ketika engkau mengundang Yesus dalam kehidupanmu, engkau membangun puji-pujian, pujian penyembahan. Firman Tuhan berkata, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Kita bersyukur saudara, gereja kita punya radio 24 jam. Di situ banyak pujian, ada firman, ada kesaksian saudara. Ketika ada suara demikian saudara sekali dalam rumah kita, ada pujian, ada firman, ada khotbah, ada kesaksian, itu menciptakan atmosfer yang berbeda daripada suara-suara yang lain saudara sekalian. Jadi saudara, jadikan rumah tangga kita adalah Taman Eden. Maka di situ ada kebahagiaan. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga. Rumah tanggamu bagaikan Taman Eden dan rumah tangga yang diberkati Tuhan dan bahagia. Dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku menjadi salah satu koleksi buku Anda, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Kalau perlu juga boleh aja Alkitab kita di stabilo. Ditulis di pinggirnya. Pesan apa Tuhan berbicara. Dicatat saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita juga punya smartphone. Mungkin kita sudah install Alkitab berbagai versi. Tetapi kapan kita baca saudara? Firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang menyimpan firman-Nya di dalam hati. Bukan di smartphone tapi di hati kita. Yang kita senantiasa mengingat dan kita melakukannya. Saudara, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung saudara. Tapi keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan, Dia nyatakan melalui Alkitab. Alkitab itu adalah keberadaan Tuhan, isi hati Tuhan, rencana Tuhan. Dan di dalam Alkitab Tuhan tunjukkan ini orang-orang, jejak-jejak kehidupan orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan juga ini orang-orang yang tidak taat. Beda, kehidupannya berbeda. Pilihan kita saudara, maka saya ajak mempelai berdua. Biarlah firman Tuhan menjadi standar kebenaran. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, mulai kehidupanmu dengan firman Tuhan. Buka di pita yang merah. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, pastor, romo, imam, ulama yang belajar tentang agama, tentang Allah saudara. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Sengaja saudara, mencobain. Mereka bertanya, hukum mana yang paling penting? Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Lalu mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting.
Sedangkan 10 hukum Taurat sama pentingnya. Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini, dari apa yang dikatakan Tuhan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Jadi standar dalam hidup kita sederhana. Dua hukum ini yang menjadi standar kehidupan kita. Kalau itu sudah menjadi pusat hidupmu, menjadi standar, kalian sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu hukum yang pertama dan yang paling utama. Kasihlah Tuhan Allahmu. Hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saudara, kita harus nyadari Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Allah terlebih dahulu mencari kita. Allah terlebih dahulu melayani kita. Allah terlebih dahulu menebus dosa kita, saudara. Tuhan mencintai kita terlebih dahulu. Dan Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan. Apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara? Bagaimana kualitas ibadah kita? Kalau kita ke gereja, orang ke gereja itu macam-macam, saudara. Ada yang ke gereja karena memang terpaksa. Kalau enggak ke gereja nanti papa mama ngomel. Nah, ini terpaksa anak ke gereja karena takut sama papa mama. Lalu juga nanti ya saya ke gereja nanti kalau enggak istri saya ngomel terus. Ya, suami ke gereja ya karena ya sudah supaya istri senang. Ada ke gereja saudara sekalian. Oh, saya mau ketemu sana, ketemu orang. Saya ke gereja supaya kayak kelihatan orang baik, orang yang beribadah. Macam-macam saudara. Tuhan melihat hati kita. Kualitasmu seperti apa, saudara? Tadi saya buka saudara sekalian. Di Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Maka anak cucunya akan perkasa di bumi. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Apakah kita benar punya hati yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Allah itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, Tuhan tahu. Jadi banyak orang ke gereja pun belum tentu mereka itu baik-baik saja hatinya, saudara. Bahkan di tengah di ibadah pun pikirannya bisa menggok kemana-mana. Bisa ngeres juga saudara sekalian. Tapi kalau orang sadar bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, pasti dia akan jaga hidupnya. Maka memiliki takut akan Tuhan. Mau selingkuh, seisi rumah tidak tahu, tapi dia nyadari Tuhan tahu. Jadi kalau dia nekat, ya sama dengan dia tidak takut Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan ada. Ketika dia mau berbuat curang, hendak menipu saudara sekalian, hendak melakukan hal yang tidak jujur. Kalau dia sadar Tuhan tahu, mungkin dia dengan berbagai cara, aku bisa korupsi tanpa diketahui. Tapi Tuhan tahu. Jadi kuncinya nomor 1 saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita. Nomor 1, hubungan kita. Apakah kita menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan? Apakah kita kedapatan Tuhan melihat kita adalah orang yang setia,
orang yang berkenan pada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti yang keduanya pasti mengasihi samanya. Kuncinya nomor 1 dulu, mengasihi Tuhan. Jadi Alexander, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Engkau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan engkau akan jadi suami yang setia. Kalau engkau kerja, kau juga jadi orang yang jujur dalam pekerjaanmu. Eldiana, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang menjadi penolong, penopang, mendukung, mensupport suamimu. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau akan jadi istri yang setia. Dan kalau engkau kerja, kau jadi orang yang jujur. Kuncinya di situ nomor 1. Hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Saudara, paling membuat menderita, yang paling menyakitkan hati kita, yang sering yang membuat hati terluka, timbul kebencian, kemarahan, itu adalah orang-orang yang paling dekat. Yang paling bisa menyukai hati kita. Yang menyakitkan itu adalah orang yang paling dekat. Jadi rumah tangga kita, seisi rumah tangga kita, itu bukan musuh kita. Mereka adalah teman hidup kita. Harus jadi teman hidup. Suami istri harus jadi teman hidup. Kasihlah sesamamu, kasih pasanganmu. Terlebih dahulu adalah kasih pasanganmu. Sudah jadi teman hidup. Nanti kalian berdua satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Harus jadi teman. Kalau jadi musuh, yaitu musuh dalam selimut. Oh saudara, musuh dalam selimut itu ya bojomu dewe itu loh saudara. Bukan orang lain, musuhmu itu yaitu. Orang yang kau percaya itu kalau jadi musuh yaitu musuh dalam selimut. Suami istri, ingat ya, bukan musuh, tapi teman hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama. Kalau jadi teman, enak saudara. Lalu jadi teman sekerja, kerjasama membangun, membesarkan putra-putrinya. Seperti orang tua kalian, kerjasama membesarkan kalian. Kalau kalian sampai hari ini, kalian harus nyadari itu pengorbanan kedua orang tuamu. Kedua papa mamamu berjuang, membesarkan kalian. Dan firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Orang tua kita tidak sempurna. Ada hal-hal mungkin mengecewakan, tapi dia sudah berjuang kalau engkau sampai hari ini. Jadi harus jadi teman, ya, sekerja, teman sepenanggungan. Kalau ada masalah ditanggung bersama-sama. Kalau ada masalah belajarlah ditanggung bersama-sama. Jangan cari siapa salah siapa benar. Nah, coba kalau sudah ada masalah misalnya mengalami ditipu orang. Kalau sudah cari siapa benar siapa salah. Kalau memang pasanganmu salah mau ngapa? Itu pasanganmu. Kalau sudah tahu dia salah terus kamu marah-marah uangmu ya tidak balik. Dan itu semakin sakit. Tidak perlu cari siapa salah siapa benar. Tapi bagaimana mengatasi masalah itu. Anaknya nakal kurang ajar bagaimana ini. Ini masalah mama udah mbak didik pergi terus. Lalu istri yang tidak mau kalah itu kan tanggung jawab papa. Bertengkar sendiri. Tidak selesai. Malah saling melukai. Tapi tanggung bersama-sama. Diperjuangkan bersama-sama. Justru disitulah ketika dua orang sepakat sehati, Tuhan turut bekerja. Jadi teman sepenanggungan dan terlebih penting menjadi teman pewaris kasih karunia. Pernikahan adalah pemberian Tuhan, juga sebuah tanggung jawab kepada Tuhan. Maka bangun dengan baik, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini apa yang kau berikan.
bagi kemuliaan-Mu. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan juga, untuk Tuhan, bagi kemuliaan-Nya. Jadi pada saat kita menjadikan Tuhan menjadi pusat, semua dari Tuhan. Lalu Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, pada akhirnya pasti baik. Kalau kita mengasihi Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Bagi kemuliaan-Nya Tuhan. Jadi besok kalian berumah tangga, sampai orang bisa berkata, ini rumah tangganya Bapak Ibu Alexander ini pasti orang Kristen. Bukan karena namanya Alex, tapi karena memang rumah tangganya seperti Taman Eden. Seperti itu saudara. Sampai tetanggamu yang tidak mengenal Kristus tanya, Cik Eliana, kamu besok suami kelihatannya enggak pernah patuh. Oh ya pernah. Kok mesra-mesra? Iya, saya punya Yesus. Bukan tidak ada masalah. Aku punya Yesus. Bukan suamiku sempurna. Tapi aku melihat seperti Yesus melihat. Karena aku percaya Yesus sudah memberikan pasangan yang paling tepat. Saya punya pikiran sama dengan Yesus. Dialah yang terbaik. Tidak mikir yang lain saudara. Sepakat dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Demikian juga Alex. Ya, Pak Alex, istrimu tidak cerewet toh? Oh cerewet. Nah kok kita tahan? Ya, aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Dia cerewet banyak ngomong, ya saya minta hikmat Tuhan. Wah tak kasih kerjaan, tak buka ke toko, tak suruh jaga. Dia pintar ngomong jadi laris. Nah, kalau sudah banyak ngomong di rumah kan berkurang ngomongnya. Nah, mesti kan cari solusi saudara. Nah, kalau mengasihi pasti apa yang tidak disukai jadi disukai. Sudah benar, rumah tangga yang Tuhan ciptakan itu ajaibnya. Yang kau tidak sukai dari pasanganmu, besok itu menjadi sebuah kerinduanmu. Ya. Itulah Tuhan kita. Ya. Bangun di dalam Tuhan. Nanti buka di pita yang biru. Efesus pasal yang kelima. Ya. Prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Hai istri tunduk pada suami. Seperti jemaat kepada Kristus. Jadi ketika Eliana kau mengambil keputusan aku menikah dengan Alexander. Kau harus jadi istri. Siap tunduk pada suami. Pada saat seorang istri tunduk dan menghargai suaminya, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya, bahagia. Jadi kalau tidak lagi kagum dengan suaminya, tidak bangga dengan suaminya, tidak menghargai, sudah mulai tidak bahagia. Kalau makin tidak menghargai, akhirnya kecewa, kalau sudah kecewa menyesal. Kenapa aku kawin dengan dia? Nyesel saudara. Itu cara tipu daya iblis. Mau mutar balikkan. Kalau engkau melihat seperti Tuhan, ini suamiku. Aku kagum dengan dia, aku bangga. Kau bahagia, kau bisa menikmati rumah tangga, kau bisa melayani dengan baik. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Jadi suami memang jadi kepala, bukan merintah, bukan ngatur, tapi mengasihi. Buat orang yang kau cintai bahagia, kau bahagia. Semakin jadi suami yang kasar, merasa sebagai kepala, otoriter, gak bahagia, tertekan. Seisi rumah tertekan, dia sendiri juga tertekan. Tapi kalau mengayomi, adem suasananya, menyenangkan. Spiritnya itu enak, saudara. Beda, wibawa ada tapi membawa rasa aman, rasa nyaman. Prinsip yang ketiga adalah hormatilah orang tuamu. Supaya kau panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Kalau engkau menegakkan keempat prinsip ini, pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Ini papa mamanya Alexander. Bisa bangkit berdiri sebentar. Saling berhadapan. Sudah berapa lama menikah? Oh ya jelas sama anak Alex sudah mantu kok. 24 tahun ya sudah membangun rumah tangga 24 tahun.
Saya mau ajak Anda riwe kembali kepada masa ya kasih mula-mula. Saya mau tanya, dulu dijodohkan atau dapat sendiri? Oh, dapat sendiri. Dapatnya di mana? Masih ingat? Oh, di gereja. Oh, gitu. Sama-sama melayani? Oh, tidak. Nah, terus kok bisa kenalan itu gimana? Oh, ketemu di gereja. Iya. Ya, sudah 24 tahun bertahan? Bertahan? Terus gimana nih banyak kekurangan? Nah, seringkali begitu ya. Jadi suami istri, jangan suka lihat kekurangannya. Tapi belajar lihat sisi yang baik. Itu pekerjaan iblis itu suka nyuruh lihat sing kurang. Setiap orang itu tidak sempurna. Ketika kita melihat kekurangannya, semakin kecewa. Justru kekurangannya, misalnya dia kurang smart, kurang pinter cari duit. Doakan. Tuhan, aku percaya, kalau bersamamu Tuhan, kalau engkau memberkati, tidak ada yang mustahil. Sekalipun dia tidak punya dasar untuk bisa diberkati, tetapi bisa diberkati. Jadi seperti itu. Iya. Oke, ucapkan terima kasih sama istri. Iya. Silakan duduk. Ini papa mamanya Eliana. Bisa bangkit berdiri sebentar. Saya ditaruh dulu. Sudah berapa lama menikah? 34 tahun. Kalau dikalikan 365 hari, itu sudah sekitar hampir 14.000 lebar. Kisah ini saudara akan dipersembahkan pada Tuhan. Saya mau tanya Eliana ya, papa mama ini rukun apa banyak ributnya? Tidak usah dijawab. Paling tahu, orang lain tidak tahu, paling tahu anak. Besok anakmu ya sama. Apa yang terjadi dalam hidup rumah tanggamu? Kamu di luar bisa pakai topeng, bisa nutupi, tapi anakmu tahu. Oh, papa mama ini banyak ributnya. Mama ini buala. Papa lebih takut sama mama. Ada seperti itu ya. Wah, papa ini dan sebagainya. Anak paling tahu. Maka anak itu lihat orang tua. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Maka engkau akan mewariskan iman sesuai firman Tuhan. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri? Dapat sendiri. Kenalnya di mana? Wah, Angkon Wedhus. Eliana nggak tahu kan? Ternyata Angkon Wedhus. Daud saudara ya. Iya. Ucapkan terima kasih. Wah, masih kembali. Wah, silakan dicium. Iya. Silakan duduk. Kalian berdua mencintai orang tua? Kamu ingin membalas cinta kasih orang tua? Bangun rumah tanggamu dengan baik. Alexander, jadilah suami yang bertanggung jawab. Dan hormat sama mertua. Sampai mertuamu bersyukur. Tuhan, aku bersyukur dapat mantu Alex. Orang tuanya Alex sudah mendidik anaknya dengan baik. Demikian juga Eliana. Jadilah istri yang mengasihi keluarga. Jadi istri yang baik. Dan jadilah menantu yang baik. Sehingga mertuamu juga bersyukur. Aku bersyukur dapat mantu yang baik. Ketika rumah tanggamu menjadi baik, kedua orang tua bahagia. Tapi begitu rumah tanggamu rusak, maka orang tuamu juga kena dampaknya. Orang tua bisa jadi terpisah. Besanan bisa jadi rusak. Mulai nyari kesalahan besannya dan saling menyalahkan. Maka rumah tangga bangun dengan baik. Kalau kau mencintai orang tuamu, kau sayang orang tua, aku mau bangun rumah tangga yang baik. Sehingga orang tuaku ikut bahagia. Ketika kau punya anak, orang tuamu akan senang. Ini cucu kita bersama-sama.
Itulah kehendak Tuhan. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Buatlah orang yang kau cintai bahagia. Hendaklah kalian saling membangun, saling menolong, saling mengasihi, saling menghibur, saling menguatkan, saling menasihati. Jangan kau buat pasanganmu menderita. Tapi buatlah pasanganmu bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum engkau dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Alexander William Saputra dengan Eliana Dewi Kumalasari, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Kau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Tuhan, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Alexander William Saputra. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Alexander William Saputra menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Eliana Dewi Kumalasari yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Eliana Dewi Kumalasari. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Eliana Dewi Kumalasari menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Alexander William Saputra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan kepada Alex, kenakan cincin tangan kasihmu, Eliana, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Eliana, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Alex dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua.
datang kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri, tangan yang penuh dengan kasih dan berkat akan menyatukan Anda berdua di dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Buka hatimu. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapanmu, bagi dua insan yang kau kasih, Alexander William Saputra dengan Eliana Dewi Kumalasari, mereka berdua saat ini sujud di hadapanmu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Alexander William Saputra dengan Eliana Dewi Kumalasari di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Alex, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Eliana, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya sukses dan berhasil. Tuhan berkati melalui hidupnya, anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan dan kelimpahan dan kehormatan. Dimanapun kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.
Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Alex, kau sudah jadi suami, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Kalau smartphone-nya di password, pasangannya harus tahu. Kalau ada, demikian juga dalam keuangan, keterbukaan sehingga menghindarkan kesalahpahaman, menghindarkan kecurigaan. Iya, Anda berdua hari ini sudah jadi suami istri ya. Silakan Anda berdua mengungkapkan kepada kita semua bahwa kalian berdua adalah suami istri. Saya minta mic-nya mana? Istri saya Eliana, Eliana istri saya. Kalau tidak Eliana bukan istri saya. Ya, silakan. Iya. Suami saya Alex suami saya. Kalau tidak Alex bukan suami saya. Iya. Eliana, pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Dan Alex pegang pinggang Eliana. Ya, Alex pegang pinggang Eliana. Eliana, pria yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan hidup bersama-sama dengan kau. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga Alex, wanita yang kau pegang pinggangnya, dia akan menjadi teman hidupmu. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan hidup bersama-sama 30 tahun lebih. Mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Dan tetap terus di dalam Tuhan, pasti engkau bahagia. Silakan Alex, berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, ya silakan. Keningnya, pipi kiri kanan, ya. Keningnya, iya. Silakan Eliana cium suami. Keningnya, iya. Dari gereja akan memberikan akte Pak Budianto, silakan Pak. Iya, bisa ditaruh dulu. Silakan Alex dan Eliana datang pada orang tuanya Alex. Alex di hadapan Papa. Dan Eliana di hadapan Mama. Silakan ucapkan terima kasih sama Papa Mama. Silakan. Papa, terima kasih selama ini menyayangi Alex sepenuh hati tanpa keraguan. Dalam hati Alex sayang Papa. Papa atau Mama mau kasih nasihat, silakan.
Ya, Mama juga menyayangi Alek dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang Mama terhadap Alek. Terima kasih, Lek. Alek sudah mengasihi Mama. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan Alek berikan ciuman orang tua ya, dipeluk ya. Ya, pindah posisi. Bisa posisi saja. Lewat depan aja, lewat depan aja. Berdiri dulu aja. Bisa lewat depan. Silakan mempelai berdua datang pada orang tuanya Eliana. Eliana di hadapan Mama. Silakan Eliana ucapkan terima kasih sama Papa Mama. Ya. Terima kasih buat Mami dan Papi udah membesarkan Eliana sampai sekarang ini dan memberi kasih sayangnya yang tidak bisa terbalaskan. Terima kasih sekali lagi. Papi, Mami mau ngasih nasihat? Ya nak, bimbinglah keluargamu yang baik. Rukun selalu ya. Ya, silakan. Mempelai sungkem sama orang tua. Kepada mempelai berdua Alexander William Saputra dengan Eliana Dewi Kumalasari, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Alexander William Saputra dengan Eliana Dewi Kumalasari. Kembali kami bersatu hati, kami bawa
rumah tangga mempelai berdua, bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari dalam penyertaan dalam berkat-Mu. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya, sampai cucunya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan juga berkati dalam keuangannya. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, supaya semuanya berjalan penuh dengan sukacita dan bahagia. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju ke depan.